Di KBP Masuki sendiri itu mendistribusikan vaksin nggak sih? Kalau vaksin Untuk vaksin. sebenarnya enggak ya, tapi kita ada produk yang harus disimpan pada suhu 2-8 itu tadi. Cold chain produk tadi. Jadi cold chain produk itu enggak melulu itu berkaitan dengan vaksin. Berarti kayak Tapi insulin seperti itu ya. mungkin bisa kalau insulin Tapi terus siap kalau nggak kalau semisal nanti suatu saat kan sekarang era COVID nih Mas, pemerintah juga kan apa ya mendatangkan vaksin gitu, Sinovac. Sinovac. Jika ada peraturan pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk ke semua distributor itu mendistribusikan vaksin gitu. PPF yang masuk pegang siap nggak? gimana ya? Sementara kan gini, Iya. sorry Mas nih, Sinovac kan biasanya apa ya? Yang aku pernah baca itu suhunya suhu dingin 2 sampai 8 derajat Celcius. Nah, gitu kan. Sementara misalkan kita terbatas nih kalau semisal sales kita nggak tahu apa ya, nggak tahu kayak penyimpanan seperti apa gitu kan, kayak mungkin hanya di dalam tas terus langsung dikirim ke outlet gitu kan. Nah, makanya itu harus diperhatikan secara distribusiannya ya, distribusiannya. Gimana tuh Mas? Siap nggak? Siap atau nggak siap? Karena kita sudah memiliki sertifikasi DOP, berarti kita punya kelayakan untuk bisa mendistribusikan vaksin. Yang CCP itu ya, CCP itu ya? CCP cold chain product ini ya Mas ya. Jadi memang kita tujuannya memang dari manajemen atas, dari HO itu sebisa mungkin kita yang distributor cabang itu bisa menyalurkan produk rantai dingin CCP atau produk yang kalau di sini itu vaksin ya, vaksin ya. Kalau itu nanti ada kebijakan dari pusat untuk kita bisa mendistribusikan vaksin, insya Allah untuk cabang siap karena kita sudah punya sertifikat itu, dimana untuk penyimpanan kemudian pengirimannya pun kita berusaha sudah sesuai dengan yang diminta oleh badan POM. Berarti itu udah ada alatnya apa sih Mas, alat-alat yang untuk suhu dingin seperti itu Mas? Iya, untuk suhu dingin ini biasanya kita pakai chiller ya. Chiller itu kalau orang awam atau umum ya, itu bentuknya kayak showcase yang ada di Alfamart kayak gitu. Bisa ada yang 1 pintu, ada yang 3 pintu, ada 1 pintu. Tergantung berapa liter. Itu dilengkapi dengan pencatatan suhu. Pencatat suhu itu yang namanya kita sebut data logger. Data logger. Data logger itu bisa mencatat suhu yang ada di satu chiller itu kayak pendingin itu tadi. Berarti nanti ada suhunya ya, ada suhunya. Jadi suhu itu akan mencatat secara otomatis. Jadi nanti kita ambil aja pakai software. Nanti kita tahu datanya. Jadi kalau misalnya ada peningkatan suhu atau apa, kita bisa langsung evaluasi. Itu kan kayak balok gitu ya Mas ya, balok dingin gitu bukan sih? Apanya? Yang untuk pendingin kayak gitunya. Yang untuk di chiller itu kan ada yang seperti panjang gitu, yang tipis segini. Itu aspek. Kalau itu untuk pengiriman. Biasanya aspek itu kuatnya berapa lama Mas? Kalau aspek itu ada kita pakai es gel sama aspek. Kalau es gel itu dalamnya itu kayak gel ya, yang itu akan tahan lebih lama. Kalau misalnya yang aspek kan isinya air. Aspek itu kotak putih biasanya itu atau biru. Kalau misalnya ada yang tahu tuh itu warnanya seperti itu mungkin agak lebih ini ya, lebih gak terlalu tahan lama ya. Tapi untuk pengiriman biasanya kita akan lakukan namanya mapping. Mapping misalnya untuk satu full box namanya ya, yang biru yang besar itu kayak termos besar tuh kotak. Itu full box. Kita akan mapping berapa aspek yang bisa digunakan untuk satu pengiriman, misalnya ke Cilacap atau ke Kebumen atau ke Majenang yang jaraknya sekian, jumlah aspek yang kita pakai harus berapa. Jadi ada cadangan mungkin ya. Kalau cadangan sih nggak ada. Jadi satu yang masuk ke aspek itu kita masukkan berapa aspek. Yang penting untuk pengiriman ke sana bisa sampai
sekitar 12 sampai 24 jam. Ya, dan mungkin ada estimasi waktunya. Kalau misalnya jarak dari sini ke Madinah misalnya 3 jam, itu jalan normal. Kalau masih harus muter atau gimana, itu kita masih ada jeda waktu yang masih suhunya masih berada di range 2 sampai 8 derajat. Jadi pakai itu full box sama ini aspek tadi. Jadi kesimpulannya untuk menjamin mutu si vaksin ke outlet itu seperti apa, Mas? Penjaminan mutu ya, untuk khususnya untuk produk Sisipa atau vaksin ini. Intinya dari dari pengiriman ya, kalau misalnya itu dari pabrik atau dari pabrik misalnya dari prinsipal, itu pengiriman saat kita terima kita akan cek juga tuh suhunya. Kita masukkan termometer atau dalam garis itu beberapa saat, kemudian kita tarik kalau suhunya masih berada di range, ini berarti itu masih bagus. Kalau misalnya untuk vaksin yang ada VPM tadi atau vial vaksin monitor, itu akan ada tanda di situ ya, kayak kotak dan ada lingkaran kalau nggak salah. Ini tuh VPM tuh khusus vaksin atau CCP aja? Khusus vaksin. Khusus vaksin. Tapi nggak tahu kalau misalnya yang sekarang ya, kalau yang ada di Sinovac atau apa kurang saya nggak terlalu paham, belum pernah lihat sendiri. Jadi pengecekan saat barang datang itu harus berada di range yang ditentukan yang sesuai dengan produknya ya. 2 sampai 8 berarti pas kita terima juga suhunya akan derajat. Kemudian disimpan di chiller dengan suhu yang sama 2 sampai 8 derajat. Kemudian saat pengiriman kita menggunakan full box dan aspek ya, dengan sesuai yang sudah kita lakukan mapping sebelumnya, yang harus terkondisikan pada suhu 2 sampai 8 derajat juga. Kemudian saat akan digunakan atau di outlet ya, memang sebaiknya harus disimpan di chiller juga. Kadang kan Mas, outlet itu kan nggak punya chiller dan sebagainya gitu. Itu gimana jadi problem gitu kan buat kita sendiri gitu. Maksudnya itu kan udah ada ditentukan suhu misalkan 2 sampai 8 derajat Celcius. Cuman kan kadang ada aja yang alatnya rusak, terus kadang nggak punya gitu kan. Jadi akhirnya disimpan di kulkas. Gimana tuh, Mas? Apakah lebih efektif nggak kalau misalkan di kulkas? Kalau di kulkas saya sendiri udah pernah uji ya, kalau suhunya itu biasanya bisa di bawah 2. Di bawah 2. Tapi kalau dekat dengan freezernya ya, atasnya. Kalau kulkas sendiri itu kita nggak bisa kontrol untuk suhunya, walaupun kita kontrol itu agak susah. Beda dengan chiller. Kalau chiller itu sifatnya dia pendingin tapi ada angin yang dihembusin dari atas ke bawah, jadi muter itu AC. Jadi pendinginnya akan mendinginkan semua ruangan yang ada di chiller. Jadi dengan kulkas kalau kita tutup ya udah, kalau semakin lama dia akan semakin dingin. Dan semakin dingin itu kalau misalnya kita nyimpen vaksin di situ ya saya kira kurang tepat ya. Memang harus disimpan di chiller. Gini Mas, kan kebelakangan ini kan pemerintah kita ngeborong tuh vaksin Sinovac tuh berapa juta gitu loh. Itu pendapat apoteker distributor gimana nih terkait vaksin Sinovac untuk didistribusikan di Indonesia? Distribusikan, maksudnya baik vaksinnya atau gimana, atau apa nih pertanyaannya? Pertama vaksinnya, kedua siap nggak distribusinya ke misalkan ke puskesmas, ke dinas dan sebagainya. Mengenai vaksin yang sekarang sudah dicanangkan oleh pemerintah untuk digunakan ya, yang saya tahu Sinovac ya, baru Sinovac. Kalau pandangan saya kira sudah sesuai dengan prosedur. Jadi pemerintah sudah bekerja sama dengan baik itu BPOM atau MUI untuk halnya. Sendiri sebagai apoteker siap kalau misalnya untuk divaksin. Kalau saya sendiri ya. Kalau Mas Budi gimana tuh? Insya Allah siap juga Mas. Karena kan itu Bu Penny juga kan yang ketua BPOM itu kan jadi dia bilang kalau apoteker itu di garda terdepan untuk
menjamin keamanan vaksin dari dari pendistribusiannya sampai diterima ke masyarakat gitu kan. Ya berarti siap-siap ya gitu, harus siap. Untuk pendistribusian sendiri dari kemarin ya kita sama-sama dengar dari Bu Penny kalau untuk pendistribusian sendiri sudah diawasi baik itu dari sekarang di dinas provinsi, kemudian nanti akan disebarkan di dinas kota, kemudian di dinas kota nanti akan disebar lagi di puskesmas. Itu semuanya akan ada pengawasan dari badan. Jadi insya Allah sih sudah sesuai dengan ini. Berarti itu di instansi pemerintahan ya Mas ya. Kalau misalkan di PBF-nya itu kemungkinan nggak mendistribusikan Sinovac ya Mas. Kalau kemarin ada pertanyaan seperti itu dari Bu Penny-nya nggak bisa jawab karena untuk saat ini dia lebih fokus di untuk pemerintah ya, untuk yang masih di pemerintahnya. Tapi kalau misalnya nanti pun pihak swasta harus dilibatkan untuk bisa mendistribusikan untuk mempercepat untuk pemakaian vaksinnya ke masyarakat, ya mungkin bisa juga. Tapi yang sekarang masih lewat instansi pemerintah semuanya. Biasanya kan itu yang Sinovac itu penyimpanannya nggak boleh nyampe beku, terus pas udah dibuka langsung harus dipakai gitu ya, jangan dinanti-nanti ya Mas. Iya, jadi kalau misalnya dikeluarin itu langsung dipakai. Karena itu kalau terlalu lama terpapar dengan suhu di luar ring, ya kemungkinan bisa rusak. Kalau misalnya di bawah 2 itu bisa cracking, jadi kayak ada kristal. Esnya. Jadi itu kalau bisa disuntikan mungkin berbahaya. Itu lebih ngaruh ke jadi inflamasi atau efeknya nggak kurang maksimal gitu ya kalau misalkan ada crack gitu. Kalau inflamasi kan memang kalau kita suntikan ada inflamasi yang bengkak gitu ya. Itu termasuk efek samping juga sih yang bengkak-bengkak gitu. Iya. Kalau untuk kalau misalnya kondisinya terlalu dingin saya sendiri kurang begitu paham. Mungkin nanti ada yang lebih paham untuk menjelaskan ini ya. Siap. Jadi Mas, udah gak kerasa nih kita udah nyampe setengah jam Mas. Terus ini pertanyaan terakhir nih Mas nih. Pertanyaan terakhir gimana nih Mas Uki kan udah kurang lebih dari 10 tahun ya di PBF. Gimana sih cara mengkondisikan SDM itu supaya biar jadi kompak atau biar jadi makin solid? Kan itu biasanya SDM itu mempengaruhi kinerja kita. Kalau semisal SDM kita solid, maka kerja kita juga bakal jadi enak lah, nggak ada beban nih. Gimana Mas Uki? Kalau di PPO sendiri kan kita ada struktur organisasi ya. Dan itu sebenarnya bukan langsung tanggung jawab apoteker seperti itu ya. Di situ ada struktur organisasi yang memang tanggung jawabnya itu setiap bagian sudah ada sendiri-sendiri. Tinggal kita laporkan ke kepala cabang. Dimana untuk apoteker sendiri kan walaupun dia langsung di bawahnya kepala cabang, dia nggak bertanggung jawab dengan bagian-bagian lain, cuman dia mengkoordinasikan aja untuk bisa bekerja sesuai dengan CDOP. Jadi di situ kalau misalnya apoteker itu ada jalur koordinasi sebenarnya, jadi garis putus-putus yang dia nggak bisa meminta pertanggungjawaban pada personil yang ada di bawahnya. Cuman dia mengkoordinasikan di situ, dia bisa bertanya, misalnya ada kasus apa ya, kita bisa langsung follow up langsung ke bawah. Jadi kita untuk tanggung jawabnya kita akan laporannya ke kepala cabang. Untuk koordinasi itu sendiri sebenarnya kalau kekompakan sendiri memang harus sering ada meeting. Harus ada meeting itu bisa dalam kelompok kecil, bisa juga dalam kelompok besar. Kalau misalnya kelompok kecil, misalnya kita untuk mengumpulkan pengirim untuk informasi terbaru, misalnya SOP atau apa, kita bisa informasikan secara grup kecil seperti itu. Kalau itu dilakukan secara rutin, sebenarnya sudah bisa terbentuk untuk kita mempermudah koordinasi untuk kegiatan CDOP-nya bisa terlaksana. Terima kasih Mas Uki telah hadir di Pharmakes. Sehat selalu, salam buat keluarga Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.